semester 6 ya? Semester 5 ya? Iya Pak, semester 6. Semester 5 ya? Semester 5 ke semester 6 kan ya? Iya. Nah, apa? Kegiatan kalian nanti ke depan ini insya Allah akan ada beberapa kegiatan yang nggak padat ya semester ini ya, karena nanti ada KP ya kan, ada kegiatan KP, kemudian disusul di situ nanti mungkin awal tahun ini ya, di sekitar bulan bulan Februari kalau salah nih, kalian harus mengikuti OR ya, betul? Kalian harus mengikuti acara OR ya, acara OR pelatihan operator radiografi. Saya harapkan nanti kalian fokus di situ serius, karena ini nanti akan berlisensi ya. Ini akan berlisensi di mana kalian ini sebagai aset atau sebagai modal dalam kalian ini suatu rangkaian dalam kalian menempuh studi di Politeknik. Nah, ini adalah bagian dari LMEC, di mana LMEC akan membekali suatu kompetensi tambahan yang berupa nanti untuk saat ini untuk kalian OR dan UT ya. Nah, dalam tahun ini nanti insya Allah ada paralel 2 kegiatan, yaitu kegiatan pelatihan OR itu sendiri di kelas kalian, dan kelas UT itu di kakak kelas kalian di semester 7 sekarang. Nah, saya belum jelas, saya belum mengerti terkait pelaksanaan OR-UT. Kalau yang kemarin mahasiswa ini ada biaya tambahan gitu ya, semacam ada biaya tambahan dalam pelaksanaan OR ya. Perlu kalian ingat kalau pelaksanaan OR di luar sana itu kisarannya waktu itu sekitar harga 8 jutaan gitu ya. Nah, sedangkan waktu itu teman-teman mahasiswa itu hanya menambah biaya, saya kurang paham, sekitar kalau tidak salah sekitar 1 juta atau antara itu gitu, yang tahu nanti Pak Kasih. Sekitar 1 jutaan lah gitu, atau mungkin nggak sampai ya, saya nggak persis Pak, persisnya saya kurang paham. Nah, ini tolong dimanfaatkan. Tetapi saya juga belum mengerti terkait dengan adanya Politeknik yang sudah bergabung di BRIN, di mana pada saat ini pembiayaan semua akan dinolkan, gitu ya. Jadi insya Allah dalam tahun ke depan ini kalian sudah tidak biaya SPP dan lain-lain dinolkan, seperti itu ya. Tapi ini ini wacana ya, saya nggak tahu kalau ada perubahan gitu ya, saya nggak tahu. Tapi memang dari anggaran dari BRIN sendiri tahap saat ini adalah 0 rupiah. Nah, apakah itu nanti terkait pelaksanaan OR dan pelaksanaan UT atau sampai hanya di SPP saja gitu. Tapi saya berharap sampaikan ke orang tua, setidaknya kita prepare persiapan, seandainya nanti tidak 0 dalam pelaksanaan OR UT, orang tua sudah siap dalam hal pembiayaan seperti itu ya. Nah, OR UT itu pun juga masih ada biaya ujian, karena harus diawali dengan ujian kayak psikologis begitu ya, ujian. Jadi harus lolos. Pada saat itu ujiannya itu kalau tidak salah harganya 375.000 ya. Kalau tidak ada lupa saya 375.000. Itu jika tidak lulus maka dia harus mengulang, bayar lagi sejumlah itu, gitu. Ya, tapi
misalnya tidak lulus pun sepertinya tidak bisa membayar mengikuti saat itu juga. Karena ujian ini hanya bisa diulang setelah 1 tahun kemudian. Setahu saya seperti itu ya. Tapi kemarin ada yang bisa saya diskusikan ke pihak penyelenggara sehingga ada teman-teman kalian bahkan dari program studi yang lain bisa mengikuti susulan ujian ini. Seperti itu ya. Tapi saya lobbying ke pihak penyelenggara. Saya lobbying. Ya, semoga kalian nanti ini di angkatan ini tidak ada yang apa ya? Tidak ada yang gagal, semua langsung lolos gitu aja. Sehingga saya tidak perlu lobbying ke yang lain gitu. Gitu. Nah, oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak terkait prepare di semester kalian? Halo, suara saya terdengarkah? Belum ada Pak sepertinya. Oke ya, oke. Artinya terdengar ya, materi terserap ya. Oke. Jadi terkait, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Terkait KP ya, kerja praktek. Kerja praktek itu nanti adalah kita karena melaksanakan kurikulum 2021 ya. Nah, nanti akan terkait dengan MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Artinya nanti di situ bisa langsung dilakukan, kalian bisa melaksanakan KP ya. Nah, KP itu dilaksanakan selama 1 semester, gitu ya. 1 semester sekaligus ya, MBKM 1 semester atau sekaligus KP. Nah, KP itu nanti kalian sesuaikan dengan mata kuliah yang di MBKM kan sudah ada di akademik di kurikulum sudah ada mata kuliah apa yang di MBKM kan sudah ada. Nah, andaikan dalam suatu industri, misalnya dalam industri ini kalian yang di MBKM kan misalnya kegiatan mata kuliah yang terkait dengan kenukliran seperti NDT atau apa gitu. Misalnya ada proteksi radiasi, kemudian ada alat ukur radiasi dan seterusnya. Andaikan dalam satu perusahaan yang kalian tempati atau lokasi KP itu memenuhi ya seperti itu, maka kalian boleh dalam 1 semester itu mengabdi di situ gitu. Nah, nanti tinggal dikonversi ya. Misalnya Anda kok, Pak, saya sudah biasa bermain-main bekerja dengan survei meter, Pak. Gini. Saya sudah tahu gini caranya begini. Pak, saya juga di perusahaan itu saya biasa harus mencari menentukan daerah radiasi. Saya harus menentukan daerah mencari sumber-sumber atau misalnya menghitung dosis, menghitung ini dan seterusnya. Saya biasa melakukan dosimetri dan seterusnya. Nah, itu tuh nanti akan dikonversi. Oh, kalian pernah belajar tentang alat ukur. Oh, kalian sudah menguasai tentang, oh Pak, saya biasa di tempat ini kok membaca frekuensi meter. Saya biasa membaca harus monitoring voltmeter, daya WH meter dan seterusnya, faktor Cosby dan seterusnya. Itu saya harus secara periodik saya melakukan ini sehari 3 kali misalnya bagi yang di PLN seperti itu. Nah, nanti seperti ini nanti akan kita konversi. Oh, kamu belajar ini seperti itu. Ya, oh kamu belajar tentang proteksi radiasi seperti ini. Oh, kamu belajar tentang K3 dan seterusnya. Nah, namun gitu ya. Namun apabila perusahaan itu hanya di perusahaan yang tempat kalian bekerja atau KP itu hanya melakukan, Pak, saya di sana hanya mendapatkan ini misalnya gitu. Misalnya saya hanya mendapatkan pengukuran saja, kemudian saya hanya melakukan ini sebatas K3. Maka itu kalian tempuh selama 3 bulan saja. Selebihnya kalian menempati ke perusahaan yang lain, ya, yang mata kuliahnya belum dapat atau belum
jadi begini, misalnya di perusahaan A sama perusahaan B. Perusahaan A kita hanya mendapatkan mata kuliah terkait dengan kenukliran, ya kan? Perusahaan B, padahal di situ kan MBKM itu kenukliran itu luas ya, banyak gitu kan. Nah, ternyata dia hanya di perusahaan A itu kita hanya dapatnya alat ukur. Sedangkan untuk pengujian kebocoran, kemudian kita untuk membuat menghitung sumber dan lain-lain kita nggak ada, maka kita cari ke perusahaan lain seperti itu. Itu masing-masing ditempuh 3 bulan, ya. Jadi totalnya adalah 1 semester. Intinya Anda belajar keluar STTN. Jadi kita menerapkan program 611, ya. Dalam kurikulum ini kita menyelenggarakan program 611, yaitu 6 semester itu berada di kampus, 1 semester itu berada di luar kampus, ya. Terserah luar kampus itu kalian akan memecah 3 bulan. Terus yang 1 semester lagi kalian ada di kampus menyelesaikan tugas akhir. Seperti itu, ya. Ini adalah terkait MBKM. Nah, selanjutnya Anda juga kalian nanti paralel, harapan saya nanti pada saat kalian itu KP, sekaligus gunakanlah data-data yang kalian gunakan untuk KP itu bisa diteruskan menjadi suatu tugas akhir. Seperti itu, ya. Berarti kan KP itu adalah kita belajar untuk menulis, ya. Kita belajar untuk menulis, menuangkan ke dalam suatu tulisan ilmiah, ke dalam suatu tulisan, ya. Di situ ada aturannya yang baku, di situ ada abstraknya, di situ ada metodologi penelitiannya, di situ ada referensi dan seterusnya. Nah, di sini mata kuliah Metopen sangat berperan, ya, dalam membantu kalian dalam menyelesaikan menulis TA maupun KP-nya. Seperti itu. Permasalahannya, KP itu bisa kita selesaikan menjadi suatu tugas akhir, ya, apabila berkaitan. Kalau kalian tadinya mempelajari di tempat KP itu mempelajari tentang penukliran misalnya, atau ke electrical, mechanical misalnya, salah satu itu, nah, Anda bisa meneruskan. Kalau kita punya data misalnya pada saat KPU KP saya sudah komplit nih. Kalau misalnya ini saya lagi membuat lilitan suatu motor misalnya gitu ya. Kalian ternyata KP-nya di tempat trafo misalnya gitu ya, di perusahaan trafo misal. Di situ kalian tugasnya melilit gitu ya, melakukan trafo 1 fase menjadi 3 fase atau bagaimana. Atau kalian bisa menghitung misalnya kita akan membuat suatu daya primernya berapa misalnya X1, kemudian sekundernya kemudian X2 yang kita variasi. Nah, di situ kalian bisa membuat suatu variasi. Nanti tinggal kita rubah judulnya saja, kita rubah topiknya saja, itu yang berbau-bau datanya yang masih berbau dengan KP waktu itu, kemudian kita olah menjadi data lengkap, menjadi suatu hasil tugas akhir. Itu seperti itu boleh dilakukan, ya. Seperti itu boleh dilakukan. Jadi kalian di tempat KP-nya sudah mengenal. Misalnya di tempat KP di Travondo, saya sudah kenal dengan Pak Surono misalnya, ya. Surono itu nama samaran. Pak Surono otomatis besok saya akan jadikan pembimbing saya TA, gitu kan. Pembimbing saya TA. Nanti pembimbing satunya ambil dari STTA Politeknik, seperti itu nggak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Kemudian kalau silahkan Anda akan KP di industri boleh, atau KP di dalam internal BRIN boleh, ya. Internal BRIN itu mana? Kalau kemarin disarankan kita KP-nya berada di internal BRIN. Internal BRIN itu mana? Anda bisa ke PRTA misalnya. Anda bisa ke Serpong. Anda boleh ke Bandung.
Anda boleh ke BPPT, Anda boleh ke LIPI, ke LAPAN, siapapun. Misalnya saya punya link bapak saya kerja di LAPAN atau kakak saya di LIPI atau kakak saya di BPPT, silahkan kerja di sana. Mempelajari roket kayak mempelajari kereta api, mempelajari pesawat terbang, monggo silahkan. Ya, itu membantu riset di sana sebagai KPP. Seperti itu. Atau misalnya rumah saya dekat dengan Rumpin, saya kerja saya di Lapan aja mau belajar tentang roket di Rumpin, silahkan. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan merdeka belajar. Kalian boleh merdeka, kalian boleh belajar di mana saja. Gitu ya, kampusmu di mana saja boleh. Dan itu kita sudah kolaborasi, disarankan dan diizinkan seperti itu. Seperti itu terkait KP dan TA. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tolong ada yang interaktif sehingga saya punya informasi. Sehingga kalau saya hanya satu pihak, informasi saya nanti hanya dari saya saja. Tapi kalau ada pertanyaan dan lain-lain, saya akan bisa mengembangkan suatu informasi ini yang bijak lagi misalnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Riko, Pak. Mungkin pertanyaan saya adalah, ini kan termasuk NTI ya, Pak, Nuclear Teaching Industry, di mana ada kata industri itu, apakah memang boleh di lingkup BRIN atau memang harus industri, Pak? Itu yang poin pertama. Dan poin kedua, setelah mendengarkan Bapak tadi, mungkin agak rancu ya, Pak, di mana konversi SKS-nya itu mungkin beberapa perusahaan bakal ada yang kesusahan. Mungkin saya bisa bilang seperti ini karena berdasarkan Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbud, itu memang beberapa perusahaan, ya ini bukan nuklir ya Pak, bukan perusahaan nuklir, itu kebanyakan kesusahan di konversi SKS-nya Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih cara menanggulangi permasalahan tersebut apabila misalkan memang perusahaan satu ini kapasitasnya nggak memenuhi, terus kita langsung mencari perusahaan dua, di mana yang harus memenuhi itu perusahaannya di mana gitu. Nah, selanjutnya adalah misalkan memang ada dua perusahaan tersebut, kita harus mencari itu di bulan-bulan ini atau kita dadakan setelah kita terjun di perusahaan satu tidak bisa gitu Pak. Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Oke. Baik, saya jawab dulu ya Riko ya. Nanti kalau yang lain-lain ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya jawab Riko dulu biar nggak lupa. Yang pertama adalah di mana kita akan KP, gitu kan? Di mana kita akan melakukan MBKM, ya. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka bisa kalian lakukan di mana saja, baik di BRIN maupun di industri. Tetapi kalau sarannya kemarin ya, kita bisa melakukan kita diutamakan melakukan di BRIN karena di BRIN ini luas, lingkupnya luas. Jadi kita diminta untuk membantu calon para periset gitu ya, periset yang ada di BRIN. Jadi kita ngelamar di BRIN seperti itu, ngelamar di BRIN. Nah di BRIN terkait mestinya kalau di BRIN kalau kita berbau kenukliran, tentunya kita mesti berada di OR nuklir, ya kan? Mestinya ke OR nuklir. Di mana OR nuklir? Ya banyak, misalnya yang PLA Jogja, kemudian yang di Serpong tadi saya sampaikan banyak sekali di sana, ya kan? Terkait MBKM ini, gitu. Nah, silakan Anda melaksanakan kegiatan ini, utamakan di BRIN, utamakan dulu karena BRIN sudah menyatu ya, dan kita memang dibiayai sama seperti itu. Nah, kita membantu periset sana di situ. Nah, kalian melaksanakan juga apapun nih, misalnya kalau kita di tempat nuklir, saya yakin MBKM kita nyambung banget, gitu kan? MBKM kita nyambung, seperti misalnya terkait dengan proteksi radiasi, kemudian alat ukur radiasi dan seterusnya, pasti nyambung, ya, pasti ada di situ. Kalau kalian bekerja di reaktor, misalnya ada kerja praktek di reaktor, kerja praktek di elemen bakar,
semua pakai seperti itu. Ya, jadi itu terjawab di sana. Nah, maybe juga itu bisa kalian lakukan selama 6 bulan sekaligus, ya, sekaligus melaksanakan KP sekalian di sana, seperti itu. Nah, cuman ada hal-hal, misal ternyata kalian ini Pak, ternyata di tempat saya KP tidak semuanya saya terpenuhi Pak, gitu. Oke, nggak masalah. Kalau ternyata tidak terpenuhi seperti itu, kan kita tahu Pak, teman-teman, bahwa saya di sini nggak dapat terkait dengan mata kuliah yang di MBA UKM kan, seperti itu ya. Misalnya perusahaan ini, contoh perusahaan yang PT Radian ya, PT Radian itu bisa mengcover semua, mirip sama Batan, gitu ya. Batan zaman waktu itu. Jadi kita bisa belajar di situ terpenuhi. Tapi kalau di Pratita, kalian hanya ada beberapa hal yang cuma diambil, dicuplik. Ya, dia banyak bekerja terkait dengan instrumentasi. Mungkin alat ukur dapat dan lain-lain dapat. Nanti masalah konversi dan lain-lain itu sudah kita bicarakan dengan pihak perusahaan dari pihak Politeknik. Nanti mata kuliah itu kita sampaikan. Ini loh mata kuliah di FBKM kan seperti ini. Dia tahu ini terkait sama mata kuliah ini terkait sama kegiatan ini, mata kuliah ini terkait sama kegiatan ini dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, dari situ kalian juga bisa membaca. Kalau saya di perusahaan ini atau di anggaplah perusahaan A gitu ya. Saya hanya baru dapat separuh. Yang separuh lagi kalian harus mengabdi ke perusahaan yang lain. Gitu ya, mengabdi ke perusahaan lain yang BKM-nya ada di situ, seperti itu. Misalnya kalau terkait dengan elektrik, kalian bisa KP atau di mana? PLTU Tanjung Jati B Jepara. Itu terkait dengan kelistrikaan, dan di sana dia malah mintanya minimal 4 bulan gitu kan, setahu saya 4 bulan atau 1 semester. Nah, seperti itu. Nanti bisa didiskusikan di di perusahaan itu sendiri, gitu ya. Nah, terus apalagi tadi pertanyaannya ya. Yang kedua tadi saya lupa. Mungkin tadi sudah terjawab kok Pak. Jadi misalkan, satu lagi Pak, ini Pak. Tadi itu misalkan memang perusahaan A itu tidak memenuhi, kita tuh harus mencari perusahaan B itu kapan gitu Pak. Apakah memang dari awal itu sudah di planning untuk A, B, atau pas pertengahan jalan di A kita nggak memenuhi langsung nyari B gitu Pak? Ya. Pada saat Anda on progress di perusahaan A, ya, Anda melamar perusahaan B. Periode atau waktunya meneruskan. Pada saat A selesai, baru kan itu kan tidak bisa langsung kejawab. Ya kan, langsung dijawab. Pasti dalam surat itu kan kita mengusulkan, kita membuat proposal bahwa saya akan melaksanakan KP di tempat di perusahaan ini pada periode tanggal ini sampai dengan tanggal ini, seperti itu ya. Jadi pada saat kalian on progress di perusahaan A, ya kan, atau paralel juga boleh. Perusahaan A misalnya ngelamar 2 perusahaan sekaligus, atau di BRIN sekaligus misalnya. Di BRIN misalnya di reaktor saya akan bekerja dari Januari sampai Maret misalnya. Kemudian di elemen bakar nuklir saya akan bekerja di April sampai dengan Agustus misalnya, seperti itu. Bisa. Jadi itu tergantung lamarannya kita yang diajukan. Tentunya nanti akan disampaikan melalui suratnya akan dikeluarkan oleh STTN Politeknik kan. Itu dari pihak ini di pihak kerjasama. Seperti itu ya. Jadi boleh paralel, boleh satu-satu, tapi sebaiknya menurut saya paralel aja. Jadi kita ngelamar sekaligus 2 tapi beda waktu gitu loh. Kalau misalnya perusahaan itu tidak menyampaikan. Monggo sih enaknya yang mana sih, monggo silahkan silahkan dipilih gitu. Tapi kalau kita sudah memastikan bahwa perusahaan A ini sudah memenuhi semuanya, ya sudah, ngapain kita harus cari-cari perusahaan yang lain, seperti itu ya. Itu teman-teman. Nah, harapan saya
harapan saya untuk angkatan kalian ini, ya, untuk angkatan kalian ini, mengapa kita minta Anda tuh bisa bergabung di BRIN dulu? Karena harapannya nanti tahun depan, ya, tahun depan pada saat kalian itu melaksanakan TA, ya, itu kalian Politeknik ini diminta harus kolaborasi dengan BRIN, ya. Jadi Politeknik itu pembimbingnya tidak hanya dari pembimbing dari Politeknik saja, tapi akan kolaborasi dengan pembimbing dari luar. Artinya luar Politeknik, ya, bukan luar BRIN, luar Politeknik. Nah, dari sana nanti harapan saya kalian pada saat KP, kalian searching atau mencari, ya, mencari siapa pembimbing MUTA di sana nanti siapa. Mintalah ide, ya, yang terkait dengan KP kalian. Mintalah ide judul. Nah, sebagai informasi tambahan dari saya, ya, informasi dari BRIN saya sampaikan, walaupun ini belum ada SK atau hitam di atas putihnya, tapi informasi yang sudah berjalan saat ini bahwa jika kalian nanti bekerja dengan bekerja TA di BRIN, itu kalian mendapatkan semacam biaya penelitian, ya, biaya penelitian yang dihitung sebesar 25.000 per hour, ya. Kalian akan dihitung mendapat biaya penelitian. Saya nggak tahu biaya penelitian itu nanti definisinya apa, apakah biaya kos atau biaya riset atau biaya apa, saya nggak tahu rinciannya, tapi besarannya adalah 25.000 per hour. Kalian bisa mengkalkulasi kalau kalian bekerja sehari 8 jam, kali 1 bulan, berapa rupiah kalian yang terima, hitung sendiri. Itu kalau 1 bulan. Kalau ternyata kamu bekerja membuat TA itu selama 6 bulan atau 4 bulan, ya kalian hitung sendiri. Seperti itu. Maka BRIN kemarin kami diminta untuk tahun depan 100% mahasiswa harus bekerja sama dengan BRIN. Dan itu judul bukan dari mahasiswa, ya. Makanya pada saat KP kalian nanti saya minta kalian harus licin dan rajin, ya. Apa itu maksudnya? Kalian harus aktif dan kreatif menanyakan ke salah satu pembimbing di sana siapa yang kalian kenal atau akrab nantinya untuk membimbing tugas akhir, ya. Nah, mengapa? Karena kalau dengan sesama BRIN itu akan timbul biaya itu. Tapi kalau hanya internal, misalnya STTN pembimbing 1 Pak Toto, pembimbing 2 Pak Yadi, itu tidak timbul biaya 25.000 per hour. Seperti itu. Ngerti? Nah, silahkan Anda pelajari di situ. Monggo, misalnya, saya besok mau bagi yang rumahnya dekat Serpong, monggo silahkan. Nah, sekalian pulang, sekalian cari pembimbing Serpong, saya dapat keuntungan yang lebih, ya kan? Sudah 0 rupiah, masih dapat biaya riset dan seterusnya, masih dekat rumah dan seterusnya gitu, ya. Kalau yang bagi di Jogja, ya carilah orang mungkin dengan PRTA atau siapa gitu, ya. Nah, yang rumahnya Bandung, carilah yang dekat-dekat Bandung sana misalnya, seperti itu. Atau yang rumahnya Kalimantan, monggo silahkan, di Kalimantan juga ada, di Bali juga ada, gitu. Di Mataram, Lombok juga ada distribusinya BRIN menyebar, ya. Tidak hanya dengan STTN, ya. Informasi yang saya sampaikan. Kalian yang rumahnya sekitar Gunung Kidul, silahkan ada di sana di BRIN Gunung Kidul. Ke kalian yang rumahnya di semuanya, ya, nyebar, ada banyak, ada nyebar gitu, ya. BRIN itu di mana, silakan Anda menghubungi orang-orang BRIN, karena BRIN itu sekarang bukan hanya Batan, tapi ada 8, LIPI, Batan dan seterusnya yang tersebar. Jadi kita bisa bekerja dengan PPT, kita bekerja dengan 8, bisa bekerja dengan LIPI, kita bekerja dengan KL yang monggo silahkan, ya. Artinya luas. Setelah itu, setelah Anda dapat pembimbingmu, barulah laporkan ke STTN Politeknik,
biar nanti ada dieksekusi dan timbullah itu. Seperti itu, Riko dan teman-teman lain ada pertanyaan? Kira-kira Riko sudah terjawab belum? Iya Pak, sampun Pak, terima kasih. Mungkin teman-teman lainnya ini masih ada yang mau tanya Pak. Silahkan. Izin masuk Pak, izin bertanya Pak sebelumnya mungkin. Ini Pak, mungkin untuk pertanyaan saya, mungkin kurang begitu paham mengenai MBKM tadi dan mengenai konversinya. Yang pertama sih mengenai, ini kan berarti kan kalau tadi 611 berarti kemungkinan kita melaksanakan kerja praktek itu di semester 7 ya Pak ya. Sedangkan semester 7 kita juga udah punya paket SKS sendiri yang disediakan sama kampus gitu. Lalu mengenai konversi ini, apakah artinya kita nanti semester 7 full di KP, jadi yang ibaratnya yang nanti mata kuliah di kampus itu tidak usah dilaksanakan, artinya digantikan dengan KP saja, ataukah seperti tadi gitu yang mungkin saya pahami mengenai paralelnya adalah di mana kita mengkonversikan tadi SKS atau mata kuliah semester 7 yang ada itu tuh di kegiatan KP gitu. Jadi misalnya nanti di semester 7 ada misal apa gitu, terus nanti dikonversikan ke di KP gitu. Jadi harus sesuai gitu. Jadi, mungkin saya kurang paham Pak mengenai hal itu, mungkin bisa minta tolong dijelaskan sama Bapak mengenai hal itu untuk masalah SKS semester 7 dan segala macamnya. Karena saya menduga awalnya, karena mungkin terlalu mentah informasinya, saya menduga itu awalnya jadi ketika kita nanti melakukan MBKM nantinya kita berarti misalnya kuliahnya yang semester 7 yang di mata kuliah semester 7 itu akan kita laksanakan lagi gitu, mungkin jadi lebih dari 4 tahun gitu Pak. Itu mungkin ibaratnya pemikiran mentah saya, mungkin nggak tahu, mungkin bisa diluruskan mungkin gitu Pak, kurang lebihnya itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai kerjasama dengan BRIN ini sih Pak, kan kita udah di ini nih, udah difasilitasi, udah dibiayai mengenai Rp0 dan segala macam. Yang pastinya kan hal itu tuh tidak serta merta hanya sekedar memberikan itu kan Pak, namanya kita juga di kedinasan, pastinya ada janji ataupun mungkin kontrak-kontrak yang nantinya akan diberikan oleh BRIN secara langsung gitu. Nah, maksud saya di sini kan hal baru ya Pak, ini baru terjadi di tahun kita gitu. Nah mungkin bisa lebih di ini sih Pak, lebih dipertegas mengenai hal bahwa apakah kita ini memang masih sama seperti dahulu, di mana Poltek atau STTN tuh bisa berkoordinasi, bisa langsung masuk ke industri juga gitu, dan juga Batan ya waktu itu, ataukah tahun ini karena kita gratis langsung fokusnya tuh di BRIN aja gitu Pak. Menurut saya hal ini nih harus dipertegas gitu, biar nantinya tidak ada simpang siur gitu. Toh kan nanti jadinya misfungsi, menurut saya pribadi ya, jadinya misfungsi ketika nanti ternyata kita KP-nya di industri ngambilnya, terus nanti ternyata di akhir-akhir kita dikontrak sama BRIN gitu karena Rp0 itu tadi gitu. Nah, hal ini nih mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga Pak, mungkin ya, biar kitanya juga bisa nentuin gitu masa depan kita kayak gimana gitu. Soalnya yang menjadi pertanyaan atau keresahan kemarin tuh mengenai Rp0 tuh ini nanti pastinya akan ada embel-embelnya gitu. Nah, embel-embelnya tuh mungkin bisa diperjelas biar kita juga ibaratnya bisa mempersiapkan gitu ke depannya, masa depan kita mau gimana dan segala macam. Mungkin dari saya itu Pak pertanyaan Pak yang pertama dan kedua tadi itu Pak. Mungkin terima kasih sebelumnya Pak. Mohon maaf kalau misalnya kata-katanya ada yang kurang atau salah Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Gabriel. Saya jawab, kalau nanti perjawaban saya ada yang ada yang belum terjawab di pertanyaan kamu, tolong diingatkan Pak, yang itu tadi belum terjawab itu ya. Nggih Pak, siap Pak. Oke. Yang pertama terkait Rp0 ya, terkait Rp0. Saya tentunya semua itu ada reward dan punishment, selalu ada seperti itu. Oke. Nah, terkait Rp0, yang jelas untuk saat ini keuntungan kita adalah kita studi ya. Kita studi di Politeknik saat ini dinolkan rupiahnya ya. Dinolkan rupiahnya dengan segala aturan tetek bengek BRIN. Seperti itu. Nah, tentunya kalian juga tidak bisa dong dituntut suruh leha-leha kamu sekolah
nyantai, tahu-tahu lulus nggak bisa seperti itu kan, gitu kan. Politeknik juga nggak mau dong menaruh harga dirinya hanya sampai di situ doang. Pastinya mereka juga di politeknik sendiri dituntut dalam hal ini di prodi ya turunannya ya, menuntut apa tuntutannya adalah IP, ya kan? IP Anda tentunya ditentukan. Kemarin saya pada rapat itu memang belum ditemukan formulasi apa yang kira-kira tepat terkait hal ini. Cuman kemarin baru apa istilahnya kalian dituntut untuk nilainya tidak boleh kurang dari pokoknya minimal 2,75 lah seperti itu. Ya. Kalau sampai dengan kalian itu di bawah itu ya nilainya, mau nggak mau Anda harus keluar dari BRIN, harus politeknik seperti itu. Nah, kalau Anda keluar gitu kan, nah ini menurut kita, menurut analisanya itu yang rugi siapa? Yang rugi ya sebetulnya mahasiswanya sendiri, gitu, ya kan? Karena kalian diberikan beberapa keuntungan yang lebih tapi tidak dimanfaatin. Apa itu keuntungan lebih? Salah satunya adalah BRIN tidak akan menerima BRIN ya. Saya sebut BRIN itu artinya BRIN luas. BRIN tidak akan menerima kalian hanya sebatas lulusan S1. Ya. BRIN tidak akan menerima lulusan politeknik karena hanya lulusan S1 atau D4. Tapi dia di BRIN ini akan menerima pegawai atau ASN atau apa terserah bahasanya peneliti, karena BRIN ini kan inovasi dan badan apa sih riset dan inovasi, dia akan menerima S3. Nah, bagaimana caranya? Bagi kalian yang masih semangat belajar ya, yang masih semangat belajar, Anda dipersilahkan meneruskan studi ke S2 lanjut S3 dengan biaya Rp0 yang dibiayai oleh BRIN. Seperti itu. Ya, ini keuntungan bagi kalian. Ya, silahkan Anda lulus dari politeknik, lanjut S2 fresh graduate, dan lanjut S3 dengan biaya Rp0 dibiayai oleh BRIN. Oke, sampai di situ. Ya, ini bagi yang masih punya semangat belajar. Silahkan dimanapun perguruan tinggi manapun ya yang sudah kerjasama dengan BRIN, dan perguruan tinggi itu banyak, ada GM, ada UI, ada ITB, ada silahkan dimanapun ya banyak seperti itu. Nah, bagi yang ingin bekerja, yang tidak meneruskan, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah kalian dimodali oleh politeknik dalam hal ini kompetensi ya, untuk bisa lebih cepat terserap ke dunia kerja. Seperti itu. Tapi untuk mencapai syarat itu apa? Ya kalian harus menjadi alumni dulu dong. Nggak mungkin dong kalian nggak alumni. Saya Pak, saya terminal atau D2. Saya mau ini, nggak mungkin kalian bisa dapat. Atau ini sekarang berapa sih? Kalau semester 5 berarti D2,5 ya. Diploma 2,5 atau anggaplah diploma 3. Nggak mungkin sih itu kan mengeluarin kompetensi itu. Itu kan artinya kalian rugi masa depan kalian, ya kan? Seperti itu. Nah, semoga itu terjawab. Kalau kurang nanti tanyakan lagi. Terkait MBKM sekarang, saya contohkan. Di semester 5, contoh ya, semester 5 ada pelajaran bahasa Indonesia, misal aja contohnya yang gampang-gampang ada ya. Kemudian di semester 7 ada pelajaran bahasa daerah. Di semester 7. Gitu kan. Kebetulan misalnya nih, Anda di semester, Anda KP nih, KP. Di KP di sekolahan X gitu, sebagai pengajar bahasa daerah misalnya, karena orang Jawa, saya ngajar Pak di Jawa. Sekaligus saya di sana juga dibantu untuk mengajar di perpustakaan misalnya. Maka itu di MBKM kan. Di MBKM kan artinya kalian tidak pada semester yang ada mata kuliah itu ya,
pada semester yang ada mata kuliah itu Anda sudah tidak diambil, Anda sudah tidak berhak mengambil. Karena itu sudah dilakukan yang berupa MBKM di luar atau dalam hal ini di BRIN. Gitu ya. Dalam hal ini di BRIN, di luar atau di luar politeknik lah, terserah gitu. Seperti itu kira-kira gambarannya. Dan nanti di TikTok. Jadi saya semester ini apa lagi nih? Gitu. Oh, berarti saya tinggal ngambil pelajaran agama, pelajaran Pancasila, matematika yang belum saya ambil. Tapi sama bahasa Indonesia sama bahasa daerah tadi sudah tidak saya ambil. Karena ini sudah mata kuliah MBKM. Nah, di situ ya ada tabelnya. Saya itu belum membuka ini sih. Ada, coba nanti saya mungkin kalau ketemu saya share ya, teman-teman. Saya share kurikulum ya, entah kurikulum atau apa ini yang di MBKM kan ya, atau kurikulum itu kamu pelajari. Kalau masalahnya kurikulum ini belum ditandatangani Senat, tapi ini sudah di ACC cuman belum ditandatangani oleh Senat. Jadi saya mau meluncurkan itu agak, tapi nggak apa-apa sih, nanti kita ini ya kalian pelajari gitu ya. Walaupun nanti kalau misalnya terjadi ada perubahannya tidak signifikan ya, karena mungkin di Senat karena harus ditandatangani. Kemarin masih kurikulumnya si Senat ini terkendala, kurikulumnya kita yang sudah fix dan tinggal diresmikan ini terkendala oleh 2 prodi yang lain. 2 prodi yang lain kurikulumnya belum jadi. Si LMEK sudah ngebut, sudah selesai, dan sudah fix, disetujui Senat, tinggal disahkan, gitu kan. LMEK ini larinya kencang banget, ya teman-teman di dosen-dosen di LMEK dan teman-teman LMEK itu larinya kencang, sehingga kita alhamdulillah selesai kurikulum kita, sedangkan yang tertinggal. Nah, ketinggalan itu menghambat ada mata kuliah institusi, di mana mata kuliah institusi itu yang memiliki adalah politeknik. Gitu. Jadi istilahnya disinkronkan antara ketiga prodi, LMEK dan kimia, ini harus sinkron. Mata kuliahnya institusi apa gitu. Sementara kemarin LMEK karena kita akselerasinya fast, sehingga kita selesai. Dan kita tentukan itu mata kuliah ini untuk yang institusi ini itu tetap ternyata kalau institusi itu kan ranahnya politeknik. Ada 2 prodi itu yang tidak tidak setuju. Cuman masalahnya bukan masalah setuju dari setuju, karena mereka lemot, ya kan? Kita sudah selesai, masuk kamu sudah selesai proyekmu, harus menyelesaikan proyek yang belum selesai. Sementara proyek itu memeras keringat, memeras biaya, memeras otak. Nggak gampang bikin kurikulum seperti itu. Nah, saya sedikit agak bahasanya demo ke politeknik dalam hal ini supaya mempercepat itu ditandatangani untuk saya sosialisasikan seperti ini gitu, yang sudah harapan Senat kita nantinya tidak ada lagi perubahan. Nanti diprotes, Pak, mata kuliah ini tadinya 3 SKS kok sekarang 2 SKS. Iya, karena menyesuaikan institusi, kan repot gitulah. Nah, ini terjadi hal seperti itu. Tapi nanti saya akan share biar kalian tahu bahwa MBKM itu di MBKM itu ada mata kuliah apa yang bisa di MBKM-kan. Jadi di situ sudah tertera, di situ sudah tertulis kira-kira mata kuliah apa yang di MBKM-kan. Jadi Anda tahu, oh saya akan mau KP di BRIN. Di BRIN sana itu terkait dengan mata kuliah ini. Jadi saya bisa mengkonversi, saya bisa menentukan bahwa si kegiatan ini terkait dengan mata kuliah A, kegiatan ini terkait dengan mata kuliah B, dan seterusnya, seperti itu. Ya, memang seperti ini nggak ada gambaran, kalian bingung. Saya share dulu. Oke, nanti saya share. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan dan lain, kita boleh meeting lagi. Monggo, terserah, bebas. Saya menyediakan forum ya di LMEK 2000 berapa tadi yang dibentuk Singunah kemarin 2019 itu memang sengaja kita buat kayak di 2018 juga terkait dengan informasi langsung. Harapan saya ada informasi langsung dari prodi
yang perlu kalian, yang harus disampaikan ke kelas, karena saya membutuhkan suatu akselerasi, kalian lulus tepat waktu dan terserap tidak lebih dari 3 bulan. Seperti itu, ya, terserap di industri. Karena hal itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi akreditasi prodi. Kalau lulusannya 100%, lulusannya terserap kurang dari 3 bulan, itu prodi akan menjadi mendapatkan nilai yang tinggi, dan dia akan menjadi nilai unggul, seperti itu, ya. Kalau unggul, ya prodinya kamu kan, prodi kalian kan bangga, kalian jebolan LMAC, yang sekarang ini LMAC aja sudah dilirik kemana-mana tuh, seperti itu ya. Ya alhamdulillah kita punya dua kompetensi itu memang spesifik ya. Jadi kalian harus berbangga dan bersyukur ada 2 kompetensi itu. Perkara nanti kalian tidak puas dengan 2 kompetensi yang dimiliki, yang diberikan dari LMAC, silahkan Anda akan mengembangkan sendirinya setelah Anda kerja nanti. Misalnya Anda akan saya nggak suka, saya ingin mengembangkan ke dalam sebagai seorang welder. Saya akan mengembangkan ke suatu AR, monggo silakan tuh hak kalian. Gitu. Tapi dari kami alumni Politeknik, alumni LMAC dibekali dengan 2 kompetensi OR dan UT. Sedangkan sebagai alumni di Politeknik, Anda ditambahkan menjadi seorang kompetensi yang memiliki suatu SIP PPR yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Sehingga kalian bisa bekerja menjadi seorang ahli PPR, teknologis di bidang UT, maupun teknologis di bidang OR, seperti itu. Itu ya. Nah, terus terkait dengan pelaksanaannya KP, kami mengutamakan ya, kalau bisa ya utamakan, tapi kami tidak memaksa. Utamakan kalian bekerja di BRIN. Karena ada hal-hal positif ya, ada sesuatu yang benefit dari situ. Ya, ada benefit yang diperoleh dari situ. Ya. Kalau kalian bekerja di industri, walaupun industri tidak menutup kemungkinan MBKM, monggo silahkan gitu ya. Tapi BRIN ini sudah menjawab untuk menampung kalian ya, sejumlah berapa, apalagi hanya 30 ya. BRIN ini bisa menampung ada benefitnya di situ, ya itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kalian dari awal silahkan mencari pembimbing TA, kemudian istilahnya saya akan ngecim itu ya, ngecim itu istilahnya, saya akan megang si bapak itu, besok saya hubungi, pokoknya saya dekat-dekatan dengan dia, saya jadikan partner sebagai pembimbing saya. Dari situ kalian akan ada benefit-benefit yang saya sampaikan tadi ya, termasuk biaya penelitian dan seterusnya. Terus harapan saya lagi, kalau bisa lakukanlah yang tidak menimbulkan keluar biaya yang banyak. Misalnya yang tadi saya sampaikan, yang dari Bali, silahkan pulang ke Bali, misalnya Singurah, gitu ya. Untuk KP atau TA di sana, silahkan, di sana ada BRIN, gitu ya. Di sana ada BRIN, saya alamatnya nanti disusulkan deh. Kalau perlu nanti saya share, gitu. Ada workspace di sana itu apa yang bisa yang bisa dilakukan, seperti itu. Ada peneliti di sana. Terus yang di Bandung monggo silahkan. Yang di Garut ada di Pamengpek di sana, di 8 lembaga antariksa. Yang mungkin di BPPT mana, banyak sekali. Monggo lah silahkan. Dan harapan saya kalau dekat rumah itu bisa pulang, ya kan? Bisa menyelesaikan TA maupun itunya, KP-nya, mendapatkan biaya itu loh. Ada beberapa benefit. Nah, setelah itu kalau kalian memang masih niat untuk studi, ya fokuslah lanjut untuk studi S2 maupun S3. Tapi kalau bagi yang saya pengen kerja Pak, ya sudah monggo, kalian sudah punya senjata untuk bekerja di industri. Seperti itu. Kira-kira penjelasan seperti itu
Apakah ada yang kurang? Silahkan yang mau bertanya lagi. Kira-kira dari saya seperti itu dulu. Monggo. Kalau ada yang Pak. mau bertanya. Dari saya tadi untuk pertanyaan saya sudah terjawab semua. Terima kasih banyak Pak. Sebelumnya mungkin bisa dilanjut ke teman-teman yang lain. Terima kasih Pak. Baik, Gabriel. Ya. Yang lain ada? Pak, izin bertanya Pak. Yo, siapa ini? Jadi yang soal materi dari MBKM ini, untuk mata kuliahnya ada apa udah fix paten atau kita masih diberi pilihan, Pak? Oke. Di dalam MBKM sudah kita tentukan. Ini loh mata kuliah yang di MBKM kan. Sudah ada, nanti di kurikulum dilihat. Ya. Di kurikulum kalian bisa lihat ada mata kuliah yang di MBKM kan. Saya nggak begitu apa, tapi ada listnya di situ. Jadi kalian bisa, kalau saya mata kuliah, misalnya ya mata kuliah yang terkait dengan kontaminasi misalnya, atau proteksi radiasi. Anda kan bisa mikir, berarti saya untuk mengambil mata kuliah ini saya harus bekerja di perusahaan misalnya kayak di Radia. Kan dia bekerja di situ tuh. Atau saya harus bekerja di BRIN. Di BRIN-nya di mana? BRIN-nya mesti di OR nuklir ya kan, organisasi riset tenaga nuklir, dalam hal ini Batan waktu itu. Kan seperti itu. Sekarang saya mau mengambil mata kuliah terkait trafo kayak yang saya sebutkan tadi. Terus pengaturan motor, baik motor AC maupun motor DC. Kemudian saya harus membuat step up, step down, tegangan tinggi misalnya. Kemana Anda MBKM? Anda harus pergi ke seperti semacam PLN, entah ke Tanjung Jati atau ke mana, terserahlah, ke PLN ya kan, yang berbau-bau elektrik seperti itu, ya kan. Di situ kita ada banyak kakak kelas kalian di Tanjung Jati B itu menjadi pejabat di sana, ya. Alumni LMEC banyak banget yang kerja di sana, tinggal hubungi aja. Cuman dia menuntut waktunya nggak mau 2 bulan, itu kalau mau KP di sana. Dia minimal 4 bulan kalau tidak salah, seperti itu. Ya, jadi paham ya, silahkan itu. Jadi kita tahu nanti yang di MBKM sudah ada jadwalnya, sudah ada. Kemudian bukan jadwal, jenis mata kuliahnya sudah ada, mata kuliah apa dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, misalnya nanti di mata kuliah yang di MBKM itu ternyata ada di semester 7, semester ini KP ini kan semester 7 tuh. Nah, kalian tidak perlu mengambil. Seperti itu yang saya sampaikan tadi, bahasa Indonesia adanya di semester ini kok. Ternyata saya sudah tidak perlu mengambil lagi. Karena saya sudah dapat, sudah ngajar di sini, ngajar pelajaran bahasa Indonesia, maksud harus lagi. Nggak perlu ngambil lah. Tinggal dikonversi aja di situ, bobotnya berapa, selesai. Seperti itu ya. Dan kami melihat kemarin sepertinya enak banget itu. Jadi mahasiswa tidak berat kuliah seperti itu. Dia lebih banyak tidak banyak di kampus, artinya dia lebih mandiri ya, karena di kampus itu kan hanya efektif pada saat praktikum. Kalau pada saat kuliah teori dan lain-lain dilaksanakan secara online seperti itu. Jadi kita akan ketemu di kampus hanya pada saat melakukan praktikum saja, seperti itu. Oke, ada lagi? Lanjut yang lain yang belum paham. Mungkin saya izin bertanya ya Pak. Ya. Mungkin yang pertama itu daftar perusahaan di luar BRIN mana saja yang bisa diikuti program MBKM tahun ini Pak. Ya. Terus yang kedua itu jika perusahaan tersebut tidak memfasilitasi untuk konversi SKS, namun hanya KP seperti KP konvensional itu seperti apa? Sama yang terakhir itu mungkin kita bisa di-share Pak, ranah lengkapnya BRIN itu ada di mana saja. Oke. Kalau yang terakhir ini pakai laptop, saya pakai HP. Iya, mungkin nanti bisa di-share di grup aja. Nanti kalau saya lupa, saya tolong ditagih ya. Kalau saya lupa, saya tolong ditagih terkait ini, saya share nantinya ya anunya. Kalau saya saat ini kan saya
tidak buka HP ya, laptop ya. Tapi nanti saya coba deh. Oke, silakan. Terus yang terkait perusahaan mana yang sudah kita sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan. Bahkan kalau kalian mau ke mana tadi ya? Dia bilang mau ke luar negeri itu mana lupa saya itu. Korea atau mana ya itu. Itu juga bisa itu. Apa sih lupa namanya? SLRI bukan, Mbak? SLRI ya. Betul. SLRI itu. Thailand gitu. Tapi kita sudah mengantongi, salah satu perusahaan yang sudah kita MOU ada dengan Radian. Ya, dengan Radian kita sudah melaksanakan MOU kerjasama di mana para mahasiswa kita bahkan kemarin itu juga sudah ada 10 orang ya, yang kakak kelas kalian itu ada 10 orang, bahkan mungkin lebih ya, 10 orang melaksanakan KP di Radian selama berapa bulan ya, 2 bulan atau berapa bulan, 3 bulan kalau tidak salah di situ ada proyek. Jadi saya kira nanti salah satunya ke Radian, nanti akan saya komunikasikan dengan pihak Radian berapa untuk tahun ini diterima anak-anak yang mau KP. Tapi ini di swasta ya, ingat di swasta. Nah kemudian kalau yang di tempat yang lain dengan PT Pratita, kami kemarin sudah komunikasi tapi belum terjadi MOU. Ini karena ini sempat terjadi pergantian dari Batan ke BRIN ini, jadi agak terkendala gitu untuk membuat MOU itu gitu. Tadinya tahun ini saya mau realisasikan, tapi saya nunggu teknisnya bagaimana, saya belum tahu. Kemudian kalau di PT Pratita Bintaro itu tidak semua MBKM mata kuliah yang dipakai, dia hanya bisa selama 3 bulan karena tidak semuanya ada kayak proteksi radiasi dan lain-lain, dia tidak ada karena dia hanya semacam maintenance alat-alat radiasi. Kalau di Radian ini dia masuk proyek, dia betul-betul melakukan suatu kegiatan biasanya terkait NDT, terkait ilmu kamu di situ tuh pas banget ilmu kalian nanti, karena kalian tuh outputnya akan menjadi seorang teknologis di bidang NDT ya, teknologis ya, bukan teknisi ya, beda antara teknologis dengan teknisi, beda itu di bidang NDT. Nah di situ kalian NDT-nya di sana macam-macam, ada yang melakukan memakai radiasi maupun yang non radiasi. Kemudian anak-anak itu saya lihat campuran ya, ada yang melakukan radiasi dan non radiasi, tergantung proyeknya. Kalau mungkin proyeknya nanti luas banyak, saya kira juga dia bisa menyebar ya, mungkin kalian dibuang ke perusahaan A selama 6 bulan, terus yang separuh lagi dibuang ke perusahaan B selama 6 bulan misalnya, proyeknya luas gitu. Itu yang di Radian. Kemudian ada juga di Gajah Mada Gama Mitra GML itu apa ya, lupa saya namanya, Gama Mitra apa gitu ya. GML Pak, Gama Mitra Lestari bukan? Ya itu juga bisa. Ada beberapa yang sudah di list gitu ya. Nanti teman-teman bisa ke sana. Terus kalau yang di BRIN jelas ya, itu monggo silahkan, jelas itu mau yang bernuklir atau yang non nuklir silahkan. Nah kalau yang non nuklir berarti kan kita bisa mendukung. Mungkin juga bisa seperti ini, separuh misalnya kita separuh di perusahaan nih selama 3 bulan. Misalnya saya kerja di Pratita atau di mana tadi namanya, di Radian selama 3 bulan. Separuh lagi saya masuk BRIN 3 bulan terkait electrical engineering. Misalnya separuh kalian ngambil kenukliran, separuh mengambil electrical mechanical. Boleh silahkan seperti itu ya. Misalnya karena kalian kerja dengan BRIN tapi kerjanya tidak di nuklir, kerja kalian terkait dengan misalnya BPPT ya, atau terkait dengan konversi energi yang ada di Gunung Kidul juga banyak tuh. Nah kalian join dengan BRIN, dari situ bisa 3 bulan gitu loh ya, enggak ngerti kan? Di Gunung Kidul itu punyanya BRIN juga, punyanya BPPT itu, kalian boleh di sana ya, kalian boleh di sana itu. Oke bagus itu untuk terkait
electrical, mechanical, yang non nuklir pokoknya, yang non nuklir gitu. Monggo silakan. Yang nuklir kalian saya mau, kalau mau ini loh, gado-gado. Artinya separuh di industri, separuh di BIM seperti itu. Industrinya ngambillah Radian atau Pratita tadi, kemudian yang apa namanya, yang ini diambil di BRIN. Nah, pertanyaan tadi saya ingat, bagi mata kuliah yang MBKM-nya ternyata tidak bisa dilakukan di industri, ya, tidak bisa dilakukan di konversi di industri, dilakukanlah di kampus. Anda mengikuti kuliah seperti biasa, ujian seperti biasa, UTS, UAS, seperti itu. Tapi misalnya nih, Pak, di luar sana nggak ada mata kuliah ya Pak, bikin gudeg misalnya gitu. Adanya di Politeknik, cara bikin gudeg di luar sana nggak ada. Saya ikutnya di, padahal bikin gudeg itu ada di MBKM-nya ada gitu. Ya sudah Pak, saya ikut kuliah teori aja di kampus seperti itu. Paham ya? Iya ya, sudah terjawab semua itu Pak. Terima kasih. Siapa yang raise hand ini? Silahkan yang raise hand. Fahri udah? Ya. Ilham? Ya. Ya. Laporannya 2 kali. Oke. Oke ya. Oh iya, ini laporan saya belum tersentuh ke situ tuh ya. Laporannya belum. Oke. Menurut saya tidak ada masalah sih mau laporan berapa kali kan, sama saja kan, karena laporan itu topiknya beda. Laporan A kamu terkait dengan kenukliran, ya kan? Sedangkan laporan B kalian terkait dengan electrical mechanical. Tetapi misal ya, ini misal contoh ya, nggak boleh kaku. Tetapi apabila semuanya dalam laporan mau dijadikan satu, mungkin nanti saya diskusikan juga ya dengan Prodi ya. Itu tinggal misalnya oke dah laporan jadikan satu, ya silahkan nggak apa-apa. Laporannya jadikan satu, nanti kita tinggal kasih aja space atau sekat. Misalnya di dalam satu laporan itu kita sekat dengan misalnya tadi perusahaan A di lembar pertama, ya kan? Lembar pertama sampai selesai gitu kan, sampai terakhir sampai ke daftar pustaka. Nah, setelah daftar pustaka misalnya kita kasih kertas yang berwarna, entah merah, misalnya LMAC kan warnanya merah ya, LMAC merah seperti itu. Kemudian untuk masuk ke laporan di perusahaan yang kedua seperti itu bisa. Itu teknis lah, gampang kalau itu. Gitu. Nanti teman-teman enaknya bagaimana, atau nanti kesepakatan Prodi bagaimana, saya bawa ke sana lah seperti itu. Gitu ya. Gimana? Seperti itu kejap ya. Jadi kita nggak usah bikin. Jadi kita soft filenya cukup satu, karena sekarang sudah tidak mengurangi paper ya, sudah mengurangi paper. Kemudian kita tinggal membuat suatu PDF aja. Kemudian jadi soft filenya cukup hanya dengan satu laporan, tetapi ada 2 perusahaan misalnya, atau 2 lokasi lah seperti itu. Seperti itu kalau wacana saya. Gitu. Tapi ini belum diputuskan ya. Nanti menyusul, gampang. Lanjut, siapa yang present lagi? Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Saya izin bertanya lagi, boleh Pak? Oke, silakan Riko. Apakah di semester yang MBKM ini ada minimal SKS yang diambil, Pak? Oke. Karena kan tadi menurut Bapak tadi kan misalkan memang di perusahaan A itu nggak dapat, beralih ke perusahaan B. Nah, misalkan memang nggak dapat lagi ke kampus gitu. Nah, betul. Ada tetap minimal SKS, misalkan 20 SKS atau berapa? Dan juga apabila kita sudah dapat materi tersebut di semester 5 ini, misalkan PKR atau UTR, itu bagaimana, Pak? Ya, bagus. Pertanyaan bagus. Tadi sudah saya sampaikan juga. SKS kita rata-rata ya, setelah kita hitung itu hampir tidak lebih dari 20 per semesternya. Ya.
ya kira-kira 20 lah, 20 SKS gitu ya. Nah, apabila di semester 5 ini sudah dapat, ya ada yang sudah dapat, maka Anda bisa mengambil mata kuliah yang lain. Seperti itu. Jadi yang sudah misalnya nih, di konversi tadi, main konversi, misalnya PKR sudah dapat. Nah, Anda tidak perlu mengambil mata kuliah yang gimana ya? Tidak perlu mengambil mata kuliah yang terkait dengan PKR lagi. Tapi Anda bisa mengganti dengan mata kuliah yang lain di semester selanjutnya. Seperti itu. Paham ya? Tadi kan saya cerita bahwa di sini nggak ada, misalnya di semester ini nggak ada PKR. Kemudian saya akan lanjut supaya terpenuhi 20 SKS, saya akan mengambil mata kuliah yang lain. Seperti itu. Silakan, nggak apa-apa. Artinya Anda boleh mengambil semester di bawahnya, semester di atasnya, seperti itu boleh. Ya. Nah, kemudian misalnya di tempat KP, kok saya mendapatkan ini, ya sudah saya ambil itu. Di tempat KP, kok saya mendapatkan PKR, ya sudah. Sementara PKR kemarin belum saya ambil, ya sudah nggak usah ngambil. Kamu sekarang PKR udah dapat di tempat KP kok, dikonversi, kan? Sama kan, artinya dibulak-balik aja, gitu. Dibulak-balik saja. Misalnya semester ini nih, contoh PKR ya, atau alat ukur gitu ya. Alat ukur, praktikum alat ukur kok saya belum ngambil ya semester ini. Pada saat saya KP, saya di sana ternyata, wah macam-macam saya Pak, ngukur pakai frekuensi yang saya sampaikan tadi, freksimeter, wattmeter, bahkan saya pakai kalibrasi, saya mengukur dengan survei meter. Nah, survei meter itu nanti dikonversi ke alat ukur radiasi. Sedangkan yang lain dikonversi ke alat ukur biasa. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti akan ada keuntungan di sana, ya. Dan itu sudah ada mata kuliah apa yang di MBKM kan. Jadi kalian bisa membacanya nanti. Oh, saya seperti ini, konversi ini dikonversi ke sini seperti itu. Nah, termasuk kalian kemarin di semester 1 sampai dengan semester 4 ya kalau tidak salah. Kalian ini sudah mempunyai, kemarin kita sudah melaksanakan ekivalensi ya. Ekivalensi di mana semester 1 dan semester 4-mu itu nanti bunyinya bukan STTN lagi. Tapi sudah dikonversi ke kurikulum 2021 ya. Transkripmu itu sudah ada dari semester 1 sampai semester 4 dengan menggunakan kurikulum 2021, bukan 2015 lagi kayak yang kemarin kalian jalankan. Nah, kemarin kita melakukan, maka kita sibuk tahun-tahun kemarin melakukan ekivalensi terkait mata kuliah apa yang harus ditransfer atau disesuaikan di 2015 dengan 2021. Seperti itu ya. Jadi kalian ini transkripnya bunyinya udah politeknik. Bukan semester 1 sampai 4 STTN. Nanti semester 5 sampai semester berapa? Semester 8 politeknik, bukan seperti itu. Tapi semuanya sudah sudah politeknik semua. Jadi mata kuliahnya sudah mata kuliah politeknik dari semester 1 sampai semester 8. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Lanjut. Lanjut Pak, saya ini bertanya lagi Pak, izin Pak. Berarti kan untuk yang di MBKM kan itu semua mata kuliah dari semester 1 sampai 7 bahkan 8 nanti kebuka semua ya Pak? Siap. Oh bukan. Oh, bukan. Yang di MBKM kan itu tertentu sudah di dalam kayak list gitu, di list dulu ya. Ini loh mata kuliah yang di MBKM kan tuh ini. Nah, gitu. Ya. Jadi tidak semua tapi ada mata kuliah yang di MBKM kan, di mana kalian bisa melaksanakan langsung. MBKM itu kan bisa sekaligus KP. Ya kan dianggap KP. Monggo silahkan. Itu jadi kalau mata kuliah agama terus bahasa Indonesia ya tidak MBKM gitu, tetap mata kuliah biasa. Tapi saya nggak hafal mata kuliahnya apa kalau nggak buka ininya. Itu mata kuliah yang
bisa di MBKM kan. Nah, sekarang kembali ke mahasiswa. Di MBKM itu Anda, dalam MBKM itu Anda dapat semua kah atau tidak? Seperti itu. Kalau tidak semua berarti apa solusinya? Satu, pindah ke perusahaan yang lain. Saya akan di perusahaan A 3 bulan, perusahaan B 3 bulan untuk memenuhi MBKM ini, ya kan? Solusi satu. Solusi dua apa? Saya ikut kuliah. Selesai kan? Itu. Jadi itu tidak memaksa ya. Misalnya kalian tidak anu pun juga bisa terselenggara. Saya tidak tidak ambil, bisa tidak ambil, tapi dengan cara kuliah biasa gitu, kuliah biasa di kampus gitu. Gitu ya. Tapi kita program kita adalah 611. 6 semester itu di kampus, 1 semester itu keluar, 1 semester lagi adalah mengerjakan tugas akhir. Seperti itu. Ya, Oke. Paham, Pak. Selanjutnya nih Pak, saya ingin bertanya, ini kan di MBKM-in, berarti untuk UTS, UAS itu ditiadakan ya Pak, apabila mengambil di perusahaan? Iya, iya dong. Anda sudah konversi di situ. Dan nilainya itu kan sudah nilai UAS UTS. Nilai yang kalian keluar. Misalnya kamu dapat, kalian ADPR A, saya dapat A. Ya sudah, itu adalah nilai pada saat kalian melaksanakan melaksanakan di perusahaan. Itu bukan nilai ini ya, bukan nilai ujian lagi. Itu. Paham? Ya, lanjut, siapa lagi? Paham, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Sekarang kemarin saya dapat MBKM itu di mana? Merdeka Belajar, saya cari dulu. Sembari saya cari sebentar dari Mas. Lupa saya itu. Silakan yang mau bertanya lanjut. Sembari saya mencari file. Ini nih ada panduan kampus, ini saya kirim ke teman-teman ya. Ada panduan kampus Merdeka. Oke. Saya kirim ke, ini grup apa namanya? 2000. Ini grupnya namanya 2019 ya? LMAC bersama Pak Toto, Pak. Oh ya, LMAC 19. Ini ya. Ini saya kirim ke situ. Nah itu barusan panduan kampus Merdeka. Itu panduannya. Kemudian nanti di file apa di mana ya? Oh, lagi ini sebentar. Yang tadi pertanyaan kampusnya Mas itu di new normal kalau tidak salah. Sebentar ya. Nah, ini ada data kawasan, data CWS. Kalau tidak salah. Saya forward ke, coba ya dibuka apakah informasinya nyampe enggak itu data. Yang kedua ini apakah ada nomor telepon sih? Data CWS kawasan BRIN. Kemudian apa ya, ini apa sih? Nah, untuk yang data kawasan BRIN itu kalian silahkan cari yang kawasan, misalnya kawasan sini nomor HP-nya siapa, seperti itu ya.
Itu tuh kalau tidak salah di situ ada. Untuk nomor HP di sini tidak ada, Pak, cuma lokasi saja. Oh, lokasi saja ya. Oke. Nah, itu dari BRIN. Berarti ini lingkungan BRIN seluruh Indonesia, Pak? Ya, betul, betul. Anda bisa kerja di mana saja. Udah ada di situ ya. Nanti tinggal kayaknya ada kemarin yang namanya Pak ini ada sih di mana ya? Saya tuh baca itu. Tapi nanti kalau ada ini silakan komunikasi ke saya, nanti saya tanyakan misalnya ke Politeknik atau langsung ke Bu Rita ya dalam hal ini, misalnya Bu saya mau TA di 8, siapa yang harus saya hubungi gitu. Itu di kerjasama itu. Supaya. Kalau ini apa sih? Bayaran apa ya? Oh, ini kali ya. Oh, ini nih ada nih. Nomor HP-nya ada nggak? Ada di Tamrin. Nah, maksud saya nanti di situ bisa mendapatkan informasi terkait KPTA. Coba ini saya kirim ya, semoga informatif yang semoga ini yang masih. Ini apa? Layanan umum Biro Komunikasi Publik. Layanan umum birokrasi publik. Nah, sebentar aku isi. Oke, ada pertanyaan lain, teman-teman? Saya izin bertanya lagi, Pak. Ya. Sistem konversi kita itu nanti gimana, Pak? Kita kan nanti mengajukan ke perusahaan, SKS-nya seperti ini, perusahaan tersebut ngasih yang ini. Nah, ketika kita bekerja, apakah selama itu kita mendapatkan teori atau terjun lapangan, terus yang berhak untuk menilai kita itu kan pasti pembimbing dari perusahaan tersebut. Nah, yang membawa nilai tersebut, pembimbing tersebut, nyerahin ke kampus dan konversi di situ, atau gimana Pak sistem konversi tersebut? Sistem konversi itu dihitung berdasarkan kedalaman materi, ya kan? Kalau di situ misalnya ternyata di dalam suatu perusahaan itu kita contohnya misalnya ya lebih banyak berkecimpung di bidang radiasi misalnya. Radiasi itu apa? Otomatis terus dikonversi apa aja sih? Di situ nanti pembimbingnya industri bicara atau menulis gitu, atau menguraikan atau mendeskripsikan ya, atau bisa dari pedoman itu dia bisa mengukur. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa ini sesuai dengan ini. Tinggal dilaporkan ke Politeknik dalam hal itu, sehingga kesesuaiannya itu dosen yang ada di industri yang menilai seperti itu berdasarkan konversi ini gitu loh. Kan nanti berdasarkan panduan yang ada di Politeknik. Mereka kan mesti ngerti nih. Oh, misalnya nih mengukur cosimeter misalnya, ini contohnya seperti apa aja sih yang dilakukan cosimeter? Tentunya dia apakah dia hanya membaca gitu kan? Apakah dia hanya membaca? Tapi apakah dia juga merangkai, ya kan? Ataukah dia juga memindahkan dari satu alat
ke lokasi yang lain untuk mengukur ke tempat-tempat yang lain. Seperti itu, ya kan? Kalau membaca, kalau misalnya nih saya membaca di pojokan, dah, atau membaca alat ukur survei meter deh, gitu. Saya membaca ada radiasi di suatu tempat, ya, berupa bentuknya persegi, gitu kan. Saya hanya membaca di sudut, salah satu sudut saja, jebret. Saya ukur, oh di sini terpapar sekian, misalnya sebenarnya. Ini sifat per hour misalnya. Dengan dibandingkan, saya harus mengukur ke berbagai sudut dari suatu gedung. Ada sudut sisi utara, sudut sisi selatan, sudut sisi timur, sisi barat, dan seterusnya. Di tengah-tengah gedung, sisi utara, tengah gedung, sisi selatan, tengah gedung, sisi barat, sisi timur, dan seterusnya. Kan bobotnya beda tuh. Dibanding dengan hanya mengukur di satu titik itu. Ya kan? Nah, dia akan lebih tahu. Nah, artinya kedalamannya dia akan bicara kedalamannya di situ. Nah, hal itu siapa yang tahu? Pembimbing lapangan. Kalau pembimbingnya yang di STTN nggak ngerti, dia hanya di belakang meja. Seperti itu. Tapi tentunya pembimbing lapangan kan memberikan laporan keadaan yang sebenarnya bahwa yang bersangkutan mahasiswa ini melakukan kegiatan seperti ini. Gitu, ya. Jadi dia bisa mengukur kedalaman materinya tersebut. Oh, terpaksa harus mengganti baterai. Itu kan kedalaman. Hanya mengganti baterai survei itu kan ada pengalaman sendiri. Ya enggak? Oh, saya harus mengukur ini dari jarak berapa. Itu sudah kedalaman. Karena saya nggak mungkin dari jarak 1 meter di gedung ini karena paparnya tinggi. Oh, saya harus memberi garis kuning. Oh, saya harus memberi daerah apa? Harus memberikan tanda radiasi dan seterusnya. Itu suatu kedalaman materi dan itu. Ya kan? Yang tahu siapa? Orang lapangan. Gitu. Paham? Ada pertanyaan lagi? Iya Pak, paham Pak. Terima kasih. Ya. Siapa lagi? Lanjut. Lili, kamu tanya Li. Hah? Siapa lagi? Ayo. Amel. Sudah pada jelas semua belum? Teman-teman semuanya? Oke, masih ada pertanyaan enggak nih, teman-teman? Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan sekiranya sudah jelas, maka pertemuan siang hari ini kita akhiri. Tapi kalau masih ada pertanyaan, oke, saya silahkan ditanyakan. Saya tunggu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang kira-kira masih membingungkan, silahkan kita diskusi lagi by Zoom seperti ini. Seperti itu ya. Waktunya kita tentukan lagi seperti kemarin. Oke, sekiranya ada pertanyaan lain lagi? Teman-teman yang lain masih ada? Mungkin sepertinya cukup sih Pak. Cukup ya? Mungkin nanti misalkan kita ada rancu atau ada informasi baru dari kampus, mungkin bisa didiskusin seperti ini lagi Pak. Soalnya memang kita butuh penjelasan dari kampus seperti ini Pak. Siap. Baik ya. Jadi oke deh, kalau nanti ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan dikomunikasikan dengan saya. Nanti kita diskusi lagi satu kelas seperti ini, tidak harus online, tidak harus offline ya, karena kita bisa diskusi di mana saja, kapan saja. Kemudian kita tidak berbatas waktu dan kesempatan. Silahkan, yang penting kita tentukan harinya, longgarnya kapan, kita bicarakan lagi. Baiklah, teman-teman semuanya, kalau tidak ada lagi, kita tutup ya acara siang hari ini. Bagaimana? Cukup? Baik Pak, cukup Pak. Oke deh. Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila kurang sopan dalam penyampaian saya kepada teman-teman semuanya. Selamat bekerja, selamat belajar, jaga kesehatan, pandemi masih ada, tetap terapkan protokol kesehatan, jangan juga semangat belajarnya turun karena masa depan Anda, masa depan kalian ini sangat cerah dan kalian sangat
ditunggu-tunggu sumbangsih kalian untuk memberikan yang terbaik untuk negara kita yang tercinta. Ya, ada fasilitas dari negara, silakan digunakan yang sebaik mungkin, silakan gunakan kesempatan ini yang sebagus mungkin untuk masa depan kalian sendiri. Terima kasih, sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Sama-sama, saya izin ya.